Semangat lagi Sistaners. Sekarang kita akan berbincang-bincang ringan mengenai ISO 37001 2016 atau yang biasa kita sebut dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Di sini kita akan berbincang sedikit bersama Ibu Desa. Apa kabar Ibu Desa? Baik, baik Mbak Eva. Iya ya. Sudah lama ini kita tidak bertemu. Iya Mbak Eva. Iya. Lama ya? Hampir setahun kali ya. Mungkin nih setahun Setahun, ya Bu ya. Terakhir 2023 kali ya. Iya. Bu Desa pasti mengenai ISO 37001 nih sudah tidak asing Bu Desa ya, di telinga Ya. kita atau di telinga semua perusahaan. Menurut Bu Desa sendiri mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan atau ISO 37001, bagaimana sih Bu? Baik Mbak Eva, kalau kita bicara mengenai sistem manajemen, karena ini kan standarnya sudah diadopsi ke Indonesia ya, standar Indonesia. Jadi kita menyampaikannya SNI ISO 37001. Kalau menurut saya sih SNI ISO 37001 itu sangat amat penting, baik swasta, BUMN, dan juga untuk pemerintah. Nah, kita bahas dulu untuk organisasi nih ya. Kita bahas untuk organisasi atau perusahaan. Nanti kita akan bahas lagi terkait dengan bagaimana 37001 untuk pemerintah. Nah, kalau untuk perusahaan menurut saya sama pentingnya sih, sangat penting. Kenapa perusahaan itu menjadi transparan dalam hal pasti yang pertama adalah pengelolaan keuangan. Kenapa gitu? Karena kalau pengelolaan keuangan, hal-hal yang tidak seharusnya itu bisa diketahui, hal yang tidak seharusnya ya. Nah, yang kedua juga menjadi efisien untuk perusahaan. Kenapa efisien? Karena perusahaan nggak harus istilahnya melentengi, memelototi gitu, memelototi. Diawasin, harus terus dilihat gitu. Oke, betul. Karena udah punya sistem. Nah, di dalam punya sistem tentu kalau apapun sistem manajemen yang pertama adalah komitmen ya. Kita di organisasi yang pertama komitmen pimpinan puncak itu sangat menjadi peranan penting. Kemudian kalau sudah komitmen pimpinan puncak oke, udah bagaimana implementasinya? Tentu harus ada SOP atau prosedur. Nah, itulah yang harus menjadi pedoman bagi staf yang ada di dalamnya. Nah, 37001 ini mungkin agak berbeda dengan sistem manajemen yang lain, karena 37001 ini harus di semua personel yang ada di dalam organisasi harus tahu bahwa organisasi kita lagi menerapkan 37001 gitu kan. Nah, itu juga akan kita berharap sih dengan adanya 37001 ini akan ada budaya yang baik di dalam organisasi. Seperti itu sih menurut saya. Dan yang terakhir tentu akan menaikkan performa ya. Kalau perusahaan itu menerapkan 37001, orang nggak ragu-ragu untuk melakukan transaksi bisnis, relasi gitu kan, karena semua akan jelas. Karena sudah ada SOP yang sudah diterapkan sendiri. Betul. Kita juga nggak ada rasa takut, ragu, karena saya sudah lurus nih dengan aturan yang sudah ada. Betul, iya. Untuk itu jangan ragu ya, jangan ragu untuk Bapak Ibu yang punya usaha, punya perusahaan untuk menerapkan 37001. Karena kalau Anda melakukan menerapkan sistem 37001 di perusahaan Bapak Ibu, maka saya pikir Anda akan bisa jalan-jalan dengan enak begitu ya, dengan nyaman, karena sudah ada sistem yang mengatur tentang bagaimana mengelola organisasi, tidak ada penyuapan, tidak ada gratifikasi. Ya. Jadi di 37001 ini
ada 4 prinsip yang harus kita ingat, yaitu no bribery, gitu ya, tidak boleh menerima, kemudian no give, tidak boleh ada pemberian, kemudian kickback, jadi tidak ada imbalan, timbal balik, kemudian yang keempat adalah tidak ada jamuan mewah begitu ya. Sebenarnya dengan adanya peraturan pemerintah nomor 10 itu kan ada batas-batasan, bukan berarti tidak boleh sama sekali memberi, tetapi ada batasan-batasan tertentu. Lalu ini Bu Desa, banyak sekali yang menanyakan mengenai ISO 37001 tapi dalam sektor pemerintahan Bu Desa. Bagaimana nih Bu Desa untuk jawaban atau tanggapan Bu Desa? Oke. Baik, untuk 37001 untuk pemerintah ya. Nah, kebetulan nih kalau kita lihat di pemerintah dengan adanya peraturan Permenpan nomor 9 kalau salah ya, nanti kita lihat itu mengenai bersih birokrasi, itu sangat ada hubungannya sih menurut saya. Jadi sebenarnya memang secara tidak disampaikan harus melakukan 37001, tapi lebih istilahnya adalah zona integritas. Nah, di pemerintah itu sudah sangat familiar tentang zona integritas. Tapi apa sih fungsinya, apa sih hubungannya dengan 37001 di instansi pemerintah gitu ya. Menurut saya sangat berhubungan. Kalau dengan penerapan zona integritas yang diwajibkan oleh pemerintah menuju birokrasi yang bersih, yang bebas bersih gitu ya. Kemudian itu kalau kita menerapkan, diawali dengan penerapan 37001, itu menurut saya sangat penting banget, sangat penting, sangat menolong. Karena apa gitu? 37001 itu mendukung, karena di 37001 itu sudah dibuat kerangka sistem bagaimana menerapkan birokrasi yang bersih, anti penyuapan dan gratifikasi. Nah, sangat sejalan menurut saya, dan ini sangat penting kalau kita di instansi pemerintah kemudian menerapkan 37001, kemudian ada kewajiban zona integritas, wah itu pas banget. Dan pas banget. Dan menurut saya kalau instansi pemerintah mau menerapkan zona integritas, lihat dulu gitu sistem, pelajari dulu 37001 itu sih. Kalau untuk yang di BUMN itu Bu, bagaimana? Apakah sama juga atau berbeda untuk yang ke sektor pemerintahan? Sama sih, bahkan kalau di BUMN itu kan sudah ada beberapa peraturan menteri langsung dari kementerian ya, dari menteri BUMN-nya. Bahkan kalau yang saya tahu targetnya itu sampai tahun 2021 kalau nggak salah itu targetnya 100 BUMN harus menerapkan 37001. Tapi karena ada COVID dan lain sebagainya dan keterbatasan SDM dan lain sebagainya, sehingga itu tidak terpenuhi. Tetapi tidak terpenuhi bukan berarti mandek. Saya pikir dengan adanya surat edaran dari BUMN tentang penerapan 37001 ini sangat mendukung peraturan pemerintah yang nomor 10 itu. Dan caranya seperti apa? Menurut saya semua sistem sama gitu ya. Tapi yang pertama adalah komitmen manajemen pimpinan puncak, kemudian tentu saja tadi saya sampaikan 37001 ini adalah bagaimana keterlibatan seluruh manajemen staf untuk mengetahui bahwa organisasinya menerapkan 37001. Ya, karena apa gitu? Jangan sampai hanya sebagian saja yang tahu. Nah, kan kalau sebagian saja yang tahu, padahal BUMN, instansi pemerintah maupun perusahaan gitu ya, semua kan pasti berhubungan dengan mitra, berhubungan dengan konsumen, berhubungan dengan yang mendukung pelayanan yang mereka lakukan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan penerapan 37001 dan mensosialisasikan kepada pihak ketiga terkait dengan sistem yang diterapkan di
perusahaan, UMN maupun di pemerintah. Seperti itu sih. Tapi kalau Bapak Ibu yang memiliki perusahaan ya, kalau ingin mengetahui lebih jauh lagi tentang 37.1, apa sih 37.1? Kita akan ada seminar ya? Ya, betul. Kita juga akan ada seminar nasional workshop implementasi ISO 37001 2016. Yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 dan 26 September 2024 di STP Satya Widya, yang akan juga diisi oleh Ibu Desak selaku pemateri di seminar nasional kita nanti. Sampai ketemu. Sampai ketemu nanti di acara seminar kami. Terima kasih untuk Sistandar Indonesia. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa. Sampai jumpa.